Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Saudara, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan pada kami. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, untuk klik like-nya, untuk klik itu tanda lonceng, dan untuk share dengan sebanyak orang mungkin. Supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara telah menerima berkat firman Tuhan. Pertanyaan kali ini datang dari saudara Dadang Agus. Shalom Romo Daniel Biantoro. Terima kasih saudara Dadang. Saya Dadang di Jatim. Mohon pencerahan dari Romo seputar alien menurut pandangan iman Kristen. Bahkan sekarang ada gerakan realisme yang percaya bahwa alien yang menciptakan alam semesta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang menjadi fokusnya Alkitab adalah keselamatan manusia. Jadi pusatnya Alkitab itu adalah bumi ini, geosentris, dan manusia yang ada di bumi ini. Apakah di luar sana ada alien? Alkitab tidak memberitahu. Ada tidaknya. Hanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti ada tanda-tanda di langit. Coba kita baca. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, tanda yang dahsyat dari langit bisa macam-macam ya. Bisa terjadi tabrakan komet, bisa terjadi macam-macam. Tapi mungkin juga bisa munculnya tanda-tanda seperti adanya UFO atau apa dan lain-lain. Kalau kita berpandu pada Alkitab, kita ingat bahwa dunia ini ada dimensi tidak nampaknya. Seperti kita baca di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15, dikatakan Alkitab begini. Karena di dalam Dialah, maksudnya di dalam Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang gaib, makhluk yang di luar jangkauan mata manusia atau makhluk yang tidak kasat mata itu ada. Nah, kalau menurut Alkitab itu ada dua, yaitu malaikat dan roh-roh jahat yang dipimpin oleh Lucifer, yang dipimpin oleh iblis sendiri. Dan iblis itu membentuk suatu kerajaan di angkasa yang tidak nampak tadi. Coba kita baca di dalam Efesus pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-2. Kita baca demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi di angkasa itu ada kerajaannya, tidak nampak ya. Dimensi yang tidak nampak, dimensi yang gaib itu ada kerajaan. Ya. Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Ada satu roh yang menguasai kerajaan angkasa ini. Dan itulah malaikat Lucifer yang telah jatuh itu, yang menjadi iblis, yang namanya macam-macam disebutkan sebagai Beelzebul, sebagai iblis atau apa ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Wilayah kerjanya memang manusia. Oleh karena itu dia bisa menampakkan diri dalam wujud apapun yang dikehendaki. Seperti kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14
Demikian bunyinya. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya tadinya dia malaikat, jadi bisa menyamar sebagai keadaannya yang dulu. Jadi kalau dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, dia bisa menyamar jadi apa saja. Termasuk jadi alien. Lagi pula, iblis tidak memerintah kerajaannya sendirian. Ada bawahannya. Coba kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah ini bukan pemerintahan dunia ini ya yang dimaksud. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang disebut sebagai pemerintah, penguasa, penghulu dunia, roh-roh jahat, itu adalah bawaan daripada roh yang menguasai kerajaan angkasa itu. Jadi mereka banyak sekali, kalau kita melihat Alkitab, sepertiga dari jumlah malaikat aslinya yang diciptakan Allah, itu jatuh menjadi roh-roh ini. Jadi, kalau begitu, mereka karena tempatnya di angkasa, yang tidak nampak itu, maka kalau mereka melakukan kedahsyatan di langit, kedahsyatan di angkasa, hal-hal yang aneh di angkasa, ya mudah saja bagi mereka, bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau katanya ada orang yang diculik oleh UFO, oleh alien dan lain-lain ini, ya, pasti ada diberi pesan. Dan anehnya, pesan yang disampaikan itu mirip dengan ajaran-ajaran sekte. Isinya, bahwa manusia itu ya nggak ada dosa, Allah itu kasih, nggak ada neraka, yang kayak gitu-gitu. Nah, apakah ini bukan roh yang sama yang mengilhami sekte-sekte ini dan juga yang disampaikan oleh apa yang menampakkan diri sebagai alien tadi? Apakah tidak mungkin alien itu adalah makhluk yang sama yang menguasai kerajaan angkasa itu? Tujuannya untuk mengacaukan manusia. Apalagi kalau seperti saudara katakan tadi, ada aliran realianisme yang percaya bahwa alien yang menciptakan alam semesta. Saya punya buku yang ditulis oleh Daniel von Däniken atau siapa lupa namanya. Yang menceritakan judul bukunya adalah Chariots of the Gods. Kereta-keretanya dewa-dewa. Nah, dia mengatakan bahwa penampakan di dalam kitab Yeskiel 1 itu, ada malaikat-malaikat itu adalah UFO ini, alien ini. Akhirnya membuat teori macam-macam bahwa yang dewa-dewa disembah manusia meninggalkan peradaban macam-macam, baik di Peru, baik di India, bahkan di Indonesia, mungkin di Gunung Padang juga. Mereka mengatakan itu peninggalan dari alien itu. Peninggalan dari makhluk-makhluk asing ini. Jadi bukan hal baru ya, tapi itu hanya spekulasi dan teori, saudara. Kalau kita berpegang pada Alkitab, penciptanya dunia ini ya Allah, tidak ada yang lain, tidak dibantu oleh siapapun, bukan alien. Itu ajaran sesat kalau kita lihat dari kacamata Alkitab. Coba kita baca dalam Yesaya ya. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-24 dikatakan oleh kitab suci demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, ya kan? Yang menjadikan ternyata bukan alien. Yang menjadikan adalah Tuhan. Ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, artinya tidak ada yang membantu.
Nah, kalian kan banyak orangnya ya. Tuhan di sini menyatakan seorang diri. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Jadi kalau gitu pencipta langit dan bumi ini menurut Alkitab ya Tuhan, ya Allah yang esa itu, bukan yang lain, bukan alien. Kalau toh ada alien itu ya makhluk, bukan pencipta. Apalagi setelah kita lihat dari kacamata Alkitab, bukan tidak mungkin justru mereka penampakan dari roh-roh jahat itu. Bukan tidak mungkin mereka itu ada penampakan daripada pengikutnya penguasa kerajaan angkasa ini. Oleh karena itu bahaya sekali bahwa ada orang mempercayai makhluk-makhluk seperti ini, akhirnya jiwanya akan binasa orang-orang seperti ini. Sebab dari tanda-tandanya, ajaran daripada alien ini mirip dengan ajaran setan-setan dalam sekte-sekte. Kalau saya adalah saudara, saya akan menjauhi hal-hal itu, dan saya menolak percaya untuk itu, dan saya percaya pada Allah yang diberitakan oleh kitab suci. Allah yang diberitakan Alkitab, bukan percaya pada teori yang macam-macam seperti itu. Sebab di luar sana, ada makhluk yang tidak nampak mata yang dapat menyamarkan dirinya dalam bentuk apa saja dan mengatakan dirinya siapa saja. Dan ini bisa menipu kita. Makanya kita memang harus belajar kitab suci secara baik supaya tidak diombang-ambingkan oleh faham-faham seperti ini. Demikian Saudara Dadang Agus, ya apa yang dapat saya berikan pada saudara. Kiranya Tuhan berkati saudara, dan kalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut ajaran Alkitab ini, ajaran Rasulia ini, saudara bisa mengontak kami lebih lanjut, seperti saudara sudah mengontak kali ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.